Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah konseling Islami, kita masuk pada pembahasan mengenai pendekatan dan metode bimbingan konseling Islami. Kalau pada pertemuan sebelumnya, tema yang kita kaji berkaitan dengan pendekatan dan metode bimbingan konseling secara umum, akan tetapi pada kesempatan kali ini kita masuk pada pendekatan dan metode bimbingan konseling Islami sesuai dengan mata kuliah kita. Oleh karena itu, kita awali pertemuan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti bermanfaat dan bisa difahami. Al-Fatihah. Baik, berikutnya adalah karena kita bicara mengenai pendekatan dan metode, jadi pendekatan dan metode itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bicara metode berarti di dalamnya ada pendekatan. Nah, dalam menyelenggarakan konseling, ya, jadi metode yang digunakan itu sangat perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karena apa? Bila metodenya kurang tepat dengan masalah konseling yang akan diselesaikan masalah yang dialaminya, maka tidak akan bisa mencapai hasil dengan baik. Ibarat kata, seorang konselor itu mampu menghadapi setiap permasalahan dalam konselingnya. Jadi ibarat kata seorang konselor itu seperti koki gitu. Jadi harus tahu ini bumbu yang pas itu apa, alat yang pas untuk memotong itu apa, apakah gunting, apakah cutter, apakah apa begitu, harus bisa mengambil metode dan pendekatan yang tepat supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Kita coba meminjam istilah pegadaian. Jadi bagaimana proses konseling ini bisa menyelesaikan tanpa meninggalkan masalah. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan kemudian kita itu ingin menyelesaikan masalah tapi menyisakan masalah. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka diharapkan dengan memilih metode dan pendekatan yang tepat, maka hasil yang dicapai pun juga akan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, metode yang berbasis pada keagamaan saat ini semakin marak untuk didiskusikan sehingga bisa diimplementasikan dalam proses konseling, ya. Jadi oleh karena itu mata kuliah kita itu konseling Islami, maka dalam hal ini Islam itu kan sebagai agama yang seluruh sumber ajarannya itu tertuang dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan di situ juga di dalam Al-Qur'an juga membincang metode yang dapat digunakan oleh konselor dalam rangka melaksanakan konseling Islami. Nah, jadi oleh karena itu di era yang sekarang ini, era yang serba canggih dan kemudian permasalahan yang semakin kompleks, ternyata agama itu menjadi salah satu solusi yang menjadi rujukan dari segala permasalahan yang ada, termasuk urusan konseling ini. Maka metode yang berbasis pada keagamaan itu banyak diminati. Nah, berbicara mengenai terkait dengan metode konseling ini, nanti silahkan dibaca Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi sebetulnya itu Islam itu luar biasa. Semua solusi ada di dalam Al-Qur'an, termasuk urusan dalam konseling ini. Maka di dalam surat An-Nahl ini nanti akan paling tidak, ya, setidaknya dalam surat An-Nahl ini menjadi kunci basis kita untuk menggunakan pendekatan metode dalam melakukan proses konseling. Nah, merujuk pada surat An-Nahl ayat 125 ini kemudian akan bisa kita ambil kesimpulan. Jadi pendekatan apa saja yang kita bisa simpulkan dari surat An-Nahl ini, karena kita tahu bahwasanya surat An-Nahl ini dijadikan sebagai landasan dalil metode dalam berdakwah. Jadi secara tekstual ayat yang barusan saya bacakan tadi itu lebih menggunakan istilah dakwah, namun tidak menutup kemungkinan dapat dipergunakan sebagai metode dalam konseling Islami juga begitu. Jadi ayat ini bisa ditarik dalam beberapa ranah, baik dalam urusan dakwah maupun juga dalam urusan konseling begitu. Nah, berikutnya adalah di sini merujuk pada surat An-Nahl tadi.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maka pendekatan yang kita bisa gunakan untuk melakukan proses konseling, ya, proses konseling ini adalah pendekatan bil hikmah. Apa yang dimaksud dengan pendekatan al-hikmah itu? Yang pertama adalah kita tahu definisi hikmah, ya. Definisi hikmah itu kalau menurut Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, sebagaimana yang dikutip oleh Mansur Amin, dikatakan bahwasanya hikmah itu merupakan perkataan yang tepat lagi tegas yang dibarengi dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keraguan. Jadi intinya begini, jadi dakwah bil hikmah, pendekatan konseling dengan hikmah itu mempunyai arti kompetensi yang dimiliki oleh seorang konselor di dalam melaksanakan layanan konseling dengan didasari kemampuan yang utuh sehingga konseling dapat memahami, menanamkan di dalam hati dan perbuatannya, sehingga konselor itu harus tahu benar tentang waktu, tempat, dan keadaan manusia yang dihadapi sehingga dapat memilih cara yang tepat untuk menyampaikan muatan konseling yang hendak diberikan kepada mereka. Dan ia juga harus tahu tentang hal-hal yang berkenaan yang dialami oleh si klien. Kira-kira seperti itu. Jadi paling tidak kata hikmah ini sebetulnya mengandung 3 unsur. Di sini tidak saya sampaikan, bisa disimak. Kata hikmah ini sebetulnya mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah unsur ilmu. Diharapkan seorang konselor memiliki keilmuan yang cukup sehingga dengan ilmu yang sahih ini dapat memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian unsur yang kedua, unsur jiwa. Artinya adalah sampainya ilmu tersebut ke dalam jiwa si pemberi hikmah. Jadi seorang konselor harus memiliki kejiwaan yang bagus juga untuk mendampingi klien. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur amal perbuatan, yaitu ilmu pengetahuan yang merasuk ke dalam jiwa itu mampu memotivasi diri untuk berbuat. Jadi dengan perkataan lain, perbuatan itu dimotori oleh ilmu yang merasuk ke dalam jiwa. Intinya adalah pendekatan bil hikmah ini adalah tentu segala sesuatu yang dilaksanakan dalam proses konseling ini didasari atas ilmu, kemudian ilmu itu merasuk ke dalam jiwa, sehingga ketika ilmu itu sudah mendarah daging dalam diri seseorang, maka proses konseling itu akan bisa berjalan dengan baik begitu, sehingga seseorang itu mengetahui dengan benar tentang tujuan yang hendak dicapai sehingga dapat memilih materi yang tepat yang hendak dicapai dengan tujuan tersebut. Jadi antara konselor dengan klien itu sebetulnya harus sama-sama memahami masalah apa yang sedang dihadapi, sehingga supaya tepat sasaran yang dipilih itu supaya tepat, sehingga diharapkan masing-masing pihak itu harus mengetahui tujuan proses konseling ini apa gitu. Jadi klien juga harus tahu datang ke konselor itu tujuannya untuk apa, kemudian si konselor sendiri juga harus tahu, sehingga supaya ketika tujuan ini disepakati, maka kemudian nanti materi yang akan disampaikan dari konselor kepada klien itu bisa tepat sehingga tujuan itu bisa tercapai. Kira-kira itu untuk pendekatan bil hikmahnya. Nanti kita sambung ke pendekatan berikutnya. Pendekatan yang pertama, pendekatan bil hikmah, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya adalah pendekatan bil hikmah itu agar bagaimana seorang konselor itu harus mau dan mampu memahami kondisi yang dialami oleh klien sehingga nanti waktunya tepat, materi yang diberikan tepat, metode yang diberikan tepat, sehingga antara konselor dengan klien itu betul-betul terjalin proses konseling yang baik, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam proses konseling ini bisa terselesaikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikutnya adalah pendekatan mau'idhah hasanah. Kalau pertama tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yang kedua adalah wal mau'idhatil hasanah. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan mau'idhah hasanah itu adalah memberi nasihat dan memberi ingat atau memperingatkan kepada orang lain dengan bahasa yang baik, yang santun, yang merangkul, yang dapat menggugah hatinya sehingga pendengar, si klien itu mau menerima nasihat tersebut. Sebab kelemah lembutan dan menasihati ini seringkali dapat meluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar, bahkan lebih mudah melahirkan kebaikan ketimbang larangan dan ancaman. Intinya begini, dalam proses konseling ini ada pendekatan-pendekatan yang nanti di antara pendekatan yang akan saya sampaikan nanti tidak harus digunakan semua, sehingga seorang konselor itu harus bisa memahami kondisi si klien ini
kelihatannya karakternya bagaimana, apakah tepat menggunakan pendekatan mau'idhah hasanah atau kan dengan menggunakan pendekatan hikmah atau yang lain sebagainya. Ini tentu konselor itu harus pandai-pandai ya, memilih metode yang tepat supaya masalah terselesaikan dengan tepat juga. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah sebagaimana logo dari Pegadaian, kira-kira seperti itu. Jadi mau'idhah di sini adalah bagaimana seorang konselor itu memberikan, tidak menggurui tetapi memberikan nasihat-nasihat yang menyejukkan, memberikan nasihat-nasihat yang sifatnya adalah lemah lembut, karena barangkali memang karakter dari si klien itu keras, maka kemudian tidak boleh dihadapi dengan kekerasan pula. Silahkan menggunakan metode mau'idhah hasanah dengan bahasa yang lemah lembut, yang menjinakkan, sehingga barangkali dengan bahasa yang lembut ini bisa lebih diterima oleh klien untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi. Nah, bicara mengenai hasanah dalam dakwah ataupun konseling Islam, itu paling tidak harus mengandung beberapa unsur. Jadi bicara mengenai mau'idhah hasanah itu paling tidak satu. Ketika bicara mengenai mau'idhah itu satu, didengar orang lebih banyak, lebih baik suara panggilannya. Jadi seorang konselor agar bagaimana suaranya itu, nasihatnya itu, petuahnya itu agar bisa didengar orang, bahasanya lebih diterima. Jadi konselor harus mampu memahami kondisi si klien. Kalau memang kliennya itu adalah orang awam, ya jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi yang tidak bisa dipahami oleh klien. Maka yang pertama adalah hasanah dalam dakwah itu, baiknya hasanah baik dalam konseling itu maka harus didengar orang. Jadi bagaimana nasihat-nasihat kita, petuah-petuah kita itu bisa diterima baik oleh orang begitu. Kemudian diturut orang, artinya lebih baik maksud tujuannya ya, karena kalau yang bersangkutan itu minimal mau mendengar ya. Kalau mendengar saja tidak mau, ini susah. Tetapi kalau dalam konseling ini kita butuh, yang pertama, seorang konselor itu butuh didengar dulu. Jadi kalau seorang klien mau mendengar itu sudah bagus. Kalau seorang konselor memberikan proses konselingnya sampai kemudian kliennya tidak mau mendengar, ini susah begitu. Maka harus mampu mengendalikan diri si konselor itu, sehingga agar bagaimana proses konseling ini pertama adalah didengar dulu. Karena dengan langkah yang pertama adalah didengar, maka berikutnya adalah akan dituruti ya. Bagaimana hasanah dalam dakwah atau konseling ini, apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh konselor ini pada akhirnya nanti akan dituruti oleh klien kita. Sehingga kalau sudah didengar, kalau sudah dituruti ya, diikuti apa yang menjadi saran kita, maka menjadi lebih besar kuantitas manusia kembali ke jalan Tuhannya, yaitu nanti lebih pasrah. Jadi nanti dalam perjalanan proses konselingnya ini akan lebih mudah, sehingga nanti pada akhirnya sebagai orang Islam dengan mau'idhah hasanah ini secara kuantitas maupun kualitas nanti akan lebih takarub lagi, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu pendekatan mau'idhah hasanah. Kemudian yang berikutnya adalah kita merujuk kepada ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Jadi ini pendekatan yang ketiga adalah pendekatan al-mujadalah wallati ya ahsan billati ya ahsan ya, pendekatan mujadalah billati ya ahsan. Artinya apa? Mujadalah billati ya ahsan itu bertukar pikiran dengan menggunakan dalil atau alasan yang sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Jadi dalam hal ini konselor itu betul-betul mengajak klien untuk turut aktif. Jadi seorang konselor harus terbuka, dapat mengendalikan emosi, menghargai pendapat orang lain apabila sedang berdebat atau berdiskusi, tidak hanya asal mengeluarkan argumentasi yang hanya membela diri saja karena merasa malu jika argumentasinya dikalahkan pihak lain, tidak. Namun di sini yang penting adalah mencari titik temu yang bisa diterima dengan akal atau logis. Jadi intinya adalah pendekatan konseling mujadalah billati ya ahsan ini, si konselor itu sebisa mungkin mengajak klien untuk berperan aktif. Jadi di dalam konseling ini konselor tidak kemudian menggurui, tidak. Agar bagaimana proses konseling ini memang kemudian bisa diterima secara logis oleh kliennya. Gitu. Sehingga
Oleh karena itu, konselor harus bersifat terbuka, tidak boleh egois, tidak boleh emosi, sehingga seolah-olah menjadi sok benar, sok tahu, tidak. Maka ajak klien untuk sama-sama berpikir supaya langkah apapun yang diambil dalam proses konseling ini bisa diterima logis oleh si klien, sehingga nanti klien juga akan menerima, melaksanakan proses konseling ini dengan baik. Sehingga intinya adalah pendekatan konseling di dalam Islam itu harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented. Artinya apa? Memanusiakan manusia. Jadi panjenengan jangan sebagai konselor jangan kemudian menggurui, kemudian membentak, kemudian mengancam. Jangan seperti itu. Kita lebih mendudukkan klien itu sebagai manusia seutuhnya. Kira-kira seperti itu. Jadi memanusiakan manusia, biarkan dia berbicara terlebih dahulu, kemudian kita dengar. Kalau kita mau mendengarkan, nanti otomatis apa yang akan panjenengan sampaikan selaku konselor juga akan didengar oleh klien. Kira-kira seperti itu. Jadi ingat, pendekatan konseling di dalam Islam itu semata-mata ingin bertumpu, berfokus pada human oriented, artinya memanusiakan manusia, sehingga terkadang orang itu butuh eksistensi, jadi butuh diakui keberadaannya. Biarkan dia bicara terlebih dahulu. Berikan dia kesempatan untuk berbicara, panjenengan mendengarkan, sehingga nanti akan terjadi proses konseling yang sangat terbuka antara klien dengan konselor. Kira-kira itu kalau kita merujuk kepada surat An-Nahl tadi ya, surat An-Nahl ayat 125 tadi, bisa disimpulkan paling tidak bicara mengenai pendekatan konseling di dalam Islam itu sebetulnya banyak ya, tapi dalam hal ini kita coba ringkas menjadi 3 saja, nanti kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Kalau tadi kita bicara mengenai pendekatan, sekarang kita masuk kepada metode. Metode itu berasal dari bahasa Inggris method, artinya cara ya. Jadi metode bimbingan konseling Islami itu ada banyak sebetulnya, tetapi paling tidak satu. Yang pertama adalah menggunakan metode keteladanan. Dalam hal ini jelas disampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhirih. Jadi disampaikan bahwasanya suri tauladan itu adalah salah satu metode yang harus ditunjukkan oleh konselor ya, sebagaimana semestinya memberikan contoh ya, sebagaimana mestinya menyampaikan informasi kepada klien, kepada konseli, supaya tidak bertentangan apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Intinya adalah metode keteladanan. Konselor harus mampu menjadi teladan yang baik bagi kliennya. Jadi antara ucapan dan perbuatan itu juga harus sinkron. Jangan sampai kemudian seorang konselor mengatakan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang konselor lakukan. Ini penting sekali. Jadi menjadi seorang konselor itu juga dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Maka keteladanan ini sangat dibutuhkan dalam melakukan proses bimbingan dan konseling. Apapun itu, apakah konseling dalam hukum, apakah konseling dalam pendidikan dan seterusnya, itu sangat dibutuhkan. Dengan adanya keteladanan ini, maka dengan sendirinya orang yang bersinggungan dengan kita nanti akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi intinya konsisten. Kalau kita ngomong A, berarti apa yang kita lakukan juga A. Jadi konsisten, sehingga metode keteladanan ini, suri tauladan ini menjadi salah satu metode yang sangat baik untuk dilakukan dalam bimbingan konseling. Kemudian yang kedua, metode penyadaran. Jadi metode penyadaran yang dimaksud itu adalah sebuah langkah yang dilakukan dalam proses konseling dengan menggunakan nasihat-nasihat, atau dalam istilah agamanya adalah targhib wa tarhib, artinya janji dan ancaman. Sehingga penggunaan metode ini seringkali dipergunakan dari konselor kepada konseli dalam memotivasi para klien agar giat dalam melakukan aktivitas apapun. Sehingga kita perlu ingat juga metode penyadaran ini pula lah yang digunakan oleh Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul dalam berdakwah. Jadi Rasul ini kan datang di muka bumi ini kan fungsinya menjadi dua, basyira wa nadhira. Jadi memberikan kabar gembira juga memberikan kabar yang menakut-nakutkan. Sama ketika kita melakukan konseling ya, proses konseling ini kepada klien atau konseli, itu ya antara janji dan ancaman ini juga, kalau begini maka akan begini. Jadi ada sebab ada akibat. Jadi ada janji dan ada ancaman. Ketika Anda begini maka akan begini.
dan seterusnya. Maka ini adalah salah satu metode penyadaran yang dimaksud. Jadi kalau Anda begini, misalkan ada orang yang tersangkut kasus narkoba, monggo janji dan ancaman ini bisa disampaikan. Kalau Anda mengulang lagi maka akan begini. Kalau Anda akan menghentikan ini maka akan begini. Maka metode penyadaran ini sangat diperlukan. Sehingga metode targhib wa tarhib, janji dan ancaman ini memang merupakan salah satu metode yang digunakan di dalam Islam. Itu juga nanti bisa dicek dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian berikutnya adalah tadi ada satu metode keteladanan, kemudian ada metode penyadaran, kemudian metode yang berikutnya adalah metode penalaran logis. Ya, metode penalaran logis ini merupakan upaya dialogis yang dilakukan oleh individu dengan akal dan perasaannya sendiri. Jadi pada umumnya penalaran logis ini disebut dengan pendekatan kognitif yang berorientasi pada proses aktif yang melibatkan data inspektif dan introspektif. Ini barangkali pada pertemuan sebelumnya sudah pernah disinggung ya, kalau sampean sudah mengerjakan tugasnya mengenai pendekatan kognitif dalam bimbingan konseling. Itu intinya kalau bicara mengenai pendekatan kognitif itu agar bagaimana penalaran ini melibatkan nalar seseorang. Jadi penalaran logis ini berorientasi pada proses aktif. Jadi dilakukan oleh individu dengan akal dan perasaannya sendiri, sehingga pikiran-pikiran tertutup konseli banyak disebabkan oleh anggapan konsep diri konseli itu negatif dalam memandang fakta tentang dirinya dan gambaran luar dirinya. Artinya metode penalaran logis ini juga nanti silahkan dicek dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Nanti bisa disimpulkan, sehingga metode penalaran logis ini juga pernah digunakan oleh Nabi Ibrahim dalam proses pencarian Tuhan. Jadi sebetulnya seorang klien itu harus difahamkan bahwasanya segala permasalahan apapun yang dihadapi itu sebetulnya solusi itu ada dalam dirinya sendiri. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan metode penalaran logis. Yang melakukan penalaran logis siapa? Ya dirinya sendiri itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika proses dalam pencarian Tuhan. Kita tahu dalam kisahnya Ibrahim itu dalam mencari Tuhan itu kan luar biasa. Ketika melihat matahari, dia menganggap bahwasanya matahari itulah Tuhannya. Tapi kemudian dia berpikir secara logis, ketika matahari ini menghilang pada malam hari, ini maka tidak cocok ketika menjadi Tuhan saya. Maka bergantilah Tuhan ketika malam itu bulan, dan seterusnya. Ini metode penalaran logis. Jadi agar bagaimana seseorang itu terkadang bisa menerima masalah itu ketika logika mereka sendiri mau menerimanya. Jadi artinya kita ajak konseli, kita ajak klien kita itu untuk berpikir logis. Apa yang dihadapinya itu kita ajak untuk kita giring agar memiliki penalaran yang logis. Misalkan ada klien yang mungkin jiwanya terpuruk ya, secara psikologisnya itu tidak baik. Mengapa demikian? Itu diajak untuk introspeksi. Gitu. Jadi di sini melibatkan data inspektif dan introspektif. Jadi dia diajak untuk mengoreksi dirinya sendiri. Kenapa saya begini? Kenapa orang lain begitu kepada saya? Nah, itu monggo. Oh, logis ketika orang lain itu jahat kepada saya karena saya juga jahat, dan seterusnya. Sehingga metode penalaran logis ini juga diperlukan dalam proses bimbingan dan konseling di dalam Islami. Jadi karena memang manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Yang mengistimewakan manusia dibandingkan makhluk lain itu adalah kan masalah akal ini. Manusia dibekali akal agar bagaimana dengan akal ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk mengidentifikasi segala permasalahan yang ada. Kemudian yang terakhir, metode kisah. Ya, metode kisah ini juga dikembangkan dalam metode bimbingan konseling Islami. Metode yang terdapat dalam konseling Islam itu setidaknya terbangun atas dasar rasa empati dan simpati terhadap kondisi konseli yang sedang mengalami masalah yang ada dalam dirinya.
Jadi pengakuan bahwa pada dasarnya konseling sedang berada pada kondisi lemah dan dipengaruhi kekuatan negatif yang membutuhkan konselor untuk dapat membantu menuju perilaku yang positif hendaknya dihormati dengan memberlakukan dengan penuh cinta. Artinya begini, terkadang metode kisah ini diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Jadi metode kisah ini kalau di dalam Al-Quran banyak ya, jadi kita mungkin harus seorang konselor itu harus mampu menunjukkan banyak kisah. Ini mungkin nanti merujuknya pada teladan tadi dengan kisah-kisah yang ada. Jadi di dalam Al-Quran itu kan sudah banyak kisah-kisah dialog yang dilakukan oleh para nabi dengan kaumnya. Jadi kisah-kisah yang sudah pernah terjadi misalkan antara nabi dengan para kaumnya ini sebagai metode, sebagai untuk contoh penerangan bagi perilaku yang diharapkan mengikuti kehendak Allah dan menghindari perilaku yang tidak disukai oleh Allah. Jadi artinya metode yang terdapat dalam konseling Islami itu terbangun atas dasar rasa empati dan simpati. Kita tahu apa yang dihadapi oleh klien itu seperti apa. Barangkali konselor harus pandai-pandai mencari kisah yang tepat yang barangkali bisa dicontohkan, bisa dijadikan sebagai rujukan oleh klien supaya tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi itu seperti apa. Sehingga nanti muncul ada empati, ada simpati, sehingga konseli atau klien itu menyadari betul dirinya saat ini dalam kondisi lemah, maka butuh kekuatan yang bisa membangunkan karakter dirinya agar lebih menjadi manusia-manusia yang berpikir positif lagi, memiliki perilaku yang positif. Nah, itu harus didekati dengan penuh dengan sikap dan penuh rasa cinta. Di antaranya adalah dengan barangkali menggunakan kisah-kisah tertentu, bisa menggunakan kisah para nabi dan rasul, kisah kepada para aulia dan seterusnya. Karena di dalam surah Yusuf ayat 3 itu kan disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jadi kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelumnya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Nah, barangkali dengan kisah-kisah yang bisa kita sampaikan ini bisa memberikan inspirasi tersendiri bagi para konseli atau bagi para klien. Kira-kira itu untuk metode yang bisa dipahami. Sebetulnya di dalam bukunya Tarmizi yang sudah pernah saya share itu silahkan dibaca sendiri, ada di situ semua. Baik, kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan metode konseling Islami, maka di sini akan saya simpulkan beberapa prinsip metode konseling Islami yang tidak saya sampaikan dalam slide PowerPoint. Di antaranya adalah beberapa prinsip metode konseling Islami. Yang pertama, metode konseling Islami itu senantiasa memperhatikan dan menempatkan penghargaan yang tinggi atas manusia dengan menghindari prinsip yang akan membawa kepada sikap pemaksaan kehendak. Jadi ingat, dalam proses konseling ini agar bagaimana semuanya berlangsung natural, tidak ada paksaan. Saya tadi bilang bahwasanya bertumpu pada human oriented. Jadi lebih memanusiakan manusia, jangan menggurui, jangan mendominasi, sehingga nanti tercipta ada dialog yang baik antara antara konselor dengan konseli. Kemudian yang kedua, peranan hikmah dan kasih sayang merupakan hal yang paling dominan dalam proses penyampaian ide-ide dalam proses konseling Islami tersebut. Jadi hikmah di situ ada empati, ada simpati dari konselor kepada klien, dan berikutnya itu kemudian ide-ide yang akan disampaikan itu nanti lebih bisa diserap oleh konseli daripada semuanya serba dipaksakan. Maka semuanya harus berlangsung. Maka seorang konselor harus mampu mengayomi, merangkul, sehingga nanti supaya proses konseling ini bisa berjalan baik. Kemudian yang ketiga, metode konseling Islami yang bertumpu pada human oriented itu menghargai keputusan final yang diambil oleh pihak konseli. Oleh karena itu, konseling Islami itu merupakan bantuan psikologis melalui penyampaian ide-ide secara demokratis. Ingat loh nggih, dalam proses konseling ini yang memutuskan, yang memberikan keputusan itu bukanlah konselor, tetapi klien itu sendiri. Maka apapun keputusan yang diambil oleh konseli atau klien, kita sebagai konselor harus
menghormati. Karena memang proses konseling Islam itu merupakan bantuan psikologis. Kita sifatnya hanya menjembatani, memfasilitasi. Jadi sehingga keputusan final apapun yang diambil oleh pihak konseli itu kita harus legowo menerimanya. Karena memang permasalahan ini adalah permasalahan konseli. Di sini sifatnya kita hanya memberikan nasihat, hanya membantu, mendampingi, sehingga penyampaian ide-ide itu secara demokratis itu bisa diterima baik oleh oleh konseli. Kira-kira itu. Tema terakhir pada kesempatan kali ini tadi sudah bicara mengenai pendekatan, sudah, kemudian bicara mengenai metode juga sudah. Nah, ketika pendekatan dan metode sudah kita sampaikan, maka kita masuk pada subbab prosedur dalam konseling Islami. Maka setelah teori terkait dengan pendekatan dan metode itu sudah kita sampaikan, maka prosedur bagaimana? Prosedur pelaksanaannya seperti apa? Maka kalau kita merujuk pada pendapat Ali Musa Lubis menjelaskan bahwa problem solving, penyelesaian masalah itu dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap wawancara, ya. Ini penting. Tahap wawancara ini adalah ada banyak yang bisa dilakukan oleh konselor kepada klien. Jadi tahapan wawancara ini merupakan langkah awal ya demi kesuksesan program yang direncanakan oleh konselor. Maka ingat dalam tahapan wawancara ini fokuskan perhatian kepada klien sewaktu wawancara. Anda bisa memerhatikan verbal maupun nonverbal yang apapun yang disampaikan oleh klien. Jadi harus pintar-pintar menangkap pesan tersurat dan pesan tersirat dari klien. Jadi konselor tidak boleh lengah. Apapun yang disampaikan itu harus diperhatikan, baik penampilan secara verbal maupun nonverbal harus diperhatikan. Kemudian berikan semangat dan kesempatan kepada klien untuk berbicara dan menjelaskan persoalan yang sedang dihadapinya. Ketika seorang klien sedang berbicara, menjelaskan, memaparkan, itu jangan sampai sekali-kali dipotong pembicaraannya. Biarkan dia berbicara menatural, berbicara secara natural, berbicara apa adanya secara terbuka, diberikan semangat bahwasanya kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk para klien kita. Dan kemudian tumbuhkan semangat percaya diri kepada klien dan yakinkan bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Dan ingat, dalam proses wawancara itu harus dicatat hal-hal penting dari pembicaraan antara konselor dengan klien. Ini penting. Kemudian yang terakhir adalah buatlah pengklasifikasian tentang jenis masalah yang dihadapi klien. Apakah fokus besar yang dihadapi oleh klien ini apa? Misalkan karena efek perceraian. Tetapi efek perceraian itu kan macam-macam dampaknya. Maka yang dihadapi oleh klien ini apakah masalah keluarga, sosial, ekonomi, agama, pendidikan, karir. Ini si konselor harus mampu menggarisbawahi. Jadi sekian hari dari hasil sekian wawancara itu kemudian harus disimpulkan. Ini yang dihadapi ini klasifikasinya masuk apa? Apakah ini masalah keluarga, apakah masalah sosial, ekonomi, agama, pendidikan, karir, dan seterusnya. Ini tahapan wawancara. Kemudian kalau tahap wawancara ini kan paling tidak kita sudah mengantongi sejumlah data dari klien. Maka langkah berikutnya, prosedur berikutnya yang bisa kita lakukan adalah tahapan terapi atau rawatan. Nah, pada tahapan terapi ini pelajari dengan sungguh-sungguh latar belakang klien. Ini penting. Maka sebelum memberikan terapi, seorang konselor harus betul-betul mengetahui. Jadi seorang konselor tidak boleh hanya duduk di belakang meja, hanya ceramah yang sifatnya normatif, tidak. Jadi harus banyak mencari tahu juga di lapangan tentang kondisi konseli atau klien itu bagaimana, latar pendidikannya bagaimana, kondisi ekonominya bagaimana, masyarakatnya seperti apa, dan seterusnya. Itu penting ya. Dalam hal ini setiap konselor harus menilai dan mengevaluasi klien. Jadi nanti supaya langkah yang panjenengan tawarkan itu tepat, tidak salah sasaran. Jadi harus tahu latar belakang kliennya bagaimana. Kemudian lakukan pendekatan atau communicative approach dengan berbagai unsur. Jadi lakukan pendekatan. Kalau memang yang klien panjenengan itu statusnya sebagai anak, barangkali panjenengan juga harus mencari tahu tentang bisa komunikasi dengan orang tuanya. Kalau memang dia itu seorang murid, maka jenengan bisa komunikasikan dengan gurunya, teman dekatnya, dan seterusnya. Ini perlu sekali ya, supaya nanti panjenengan sekali lagi memberikan saran itu tepat gitu.
Kemudian pilihlah waktu yang tepat untuk melaksanakan rawatan atau terapi. Sekiranya klien ini masih disibukkan dengan urusan tertentu ya, sekali lagi konselor harus terbuka, tidak boleh memaksakan sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pendekatan dan metode tadi. Jadi pilih waktu yang tepat agar bagaimana seorang klien itu tidak merasa terpaksa, tidak merasa terpojok, dan seterusnya. Mulailah terapi dalam bentuk sederhana dan terbatas, tidak perlu muluk-muluk, sederhana tapi nanti tujuannya bisa tercapai. Kemudian laksanakan terapi dengan penuh kesungguhan dan ketelitian. Setiap tahapan yang diajukan oleh konselor kepada klien itu harus dilaksanakan secara teliti. Analisis dari setiap aspek atau reaksi yang berkembang itu adakan tindak lanjutnya, ada follow up-nya dari setiap terapi yang dilaksanakan. Monggo mau menggunakan terapi yang bagaimana itu disilahkan. Jadi misalkan salah satu praktek konseling Islami yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad ketika menangani kasus pemuda yang meminta izin berbuat zina misalkan. Itu Rasulullah tidak memposisikan diri sebagai subjek yang melarang atau memerintah atau menasihati, akan tetapi menempatkan diri sebagai pribadi yang mengantarkan pemuda itu untuk berpikir jernih dan menganalisa tentang implikasi perbuatan zina terhadap orang lain. Ini luar biasa loh yang dirasukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu juga seorang psikolog gitu ya. Jadi proses ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, para umat Badui ya, seorang Badui itu juga luar biasa, sudah mau terbuka kepada Rasulullah dengan mengatakan, wahai Rasul, boleh nggak saya zina? Itu sudah berani mengatakan seperti itu, berarti kan Rasulullah dianggap menjadi pendengar yang baik. Sudah mau terbuka mengatakan bahwasanya, Rasul, saya kok pengen zina. Itu Rasulullah luar biasa menyikapinya, tidak langsung kemudian mengeluarkan dalil-dalil yang bikin telinga panas, itu tidak kemudian memerintah melarang, itu tidak. Diajak menggunakan penalaran logis ya. Jadi diajak berpikir jernih si pemuda itu. Implikasi kalau berbuat zina itu begini-begini. Ini luar biasa. Ini salah satu contoh ya. Jadi monggo panjenengan sebagai seorang konselor harus memiliki wacana yang banyak terkait dengan ini. Jadi supaya Rasulullah, padahal Rasulullah itu kan gudangnya ilmu, tapi sekali lagi Rasulullah juga tidak bersifat menggurui. Jadi ini monggo hal ini bisa diterapkan dalam kondisi apapun ya, bisa dalam lingkup keluarga, kemudian bisa dalam lingkup sekolahan, apalagi jenengan ada ranahnya adalah mahasiswa hukum, barangkali nanti panjenengan ketemu dengan klien-klien di bidang hukum, monggo ketika ada orang yang memiliki permasalahan tidak perlu disikapi dengan emosi, tetapi kemudian monggo disikapi dengan bijak ya. Bijak itu tidak harus selalu menggurui, tidak harus mendominasi, tetapi bagaimana klien kita itu kita rangkul, kita ajak bicara, kita ajak bernalar secara logis dan seterusnya. Kalau itu sudah dilakukan, maka yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Maksud dari tahapan penyelesaian di sini apa? Kajian untuk mengidentifikasi proses penanganan itu sebagai tahap penyelesaian dimulai dengan mendeskripsikan esensi sentuhan tangan Rasulullah dengan kedudukan doa yang diucapkan Rasulullah dalam mengakhiri penanganan kasus. Jadi tahap penyelesaian ya monggo diidentifikasi apa yang sudah dilakukan, kemudian nanti diakhiri dengan berdoa bersama-sama. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah karena kita bicara mengenai prosedur konseling dalam Islam ya. Doa seorang konselor di sini, konselor itu kan harus mampu mendudukkan diri, memiliki multi talent ya. Jadi ya seorang ustadz, seorang penasehat, seorang teman ya, seorang atasan, seorang bawahan harus bisa mumpuni. Jadi tahap penyelesaian ini Rasulullah selalu mengakhiri proses bimbingan konseling ini selalu dengan doa ya. Jadi mengajak berdoa, panjenengan bukan ini, jadi mengajak kepada klien untuk berdoa, mudah-mudahan permasalahan yang sudah dihadapi ini berjalan dengan baik, kemudian semuanya serba menuju ke arah yang baik dan seterusnya. Jadi monggo tahap penyelesaian ini agar bagaimana proses konseling ini ditutup dengan penyelesaian yang baik-baik ya, yang baik-baik. Baik, terkait dengan tema pada kesempatan kali ini, pendekatan dan metode bimbingan konseling Islami sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri pertemuan ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bisa dicatat poin-poin yang penting yang sudah saya sampaikan. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.